Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dion Pratama Ditya Warman. Saya dari kelas PIAUD 4C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori bermain, tahapan bermain, dan faktor yang mempengaruhi anak bermain. Yang pertama tentang teori bermain, yaitu teori bermain berdasarkan sifatnya itu dibagi dua. Yang pertama teori klasik dan teori modern. Yang teori klasik itu muncul sebelum abad 20 dan sebagian besar menggambarkan suatu kekuasaan dan kekuatan pada saat teori itu diangkat atau dimunculkan. Nah, menurut pandangan para ahli, teori klasik itu yaitu pertama, teori rekreasi atau pelepasan menurut Lazarus dan Sartre, yaitu bermain merupakan kegiatan yang berlawanan dengan bekerja dan kesungguhan. Bermain merupakan imbangan antara bekerja dan istirahat. Kemudian tentang teori pembawaan dari teori Gross dan Russell. Yang pertama itu bermain merupakan kegiatan yang mempunyai tugas biologis yang digunakan manusia untuk mempelajari makhluk hidup dan fungsi hidup, yang seperti rasa ingin tahu, persaingan, dan persiapan hidup yang akan datang. Kemudian teori sublimasi dari H. Clapter tentang permainan itu bukan hanya merupakan kegiatan yang mempelajari fungsi hidup saja menurut Gross, tapi juga merupakan proses sublimasi untuk menjadi lebih mulia, lebih tinggi, dan lebih indah. Kemudian tentang rekapitulasi atau evolusi menurut Hall, yaitu bermain itu merupakan kesimpulan dari masa lalu. Jadi bermain itu anak-anak akan mengikuti bermain menurut nenek moyangnya. Jadi jiwa manusia itu meliputi perkembangan yang wajar sampai pertumbuhan yang sempurna. Itu menurut Hall. Kemudian tentang teori surplus energi menurut Hans Spencer, yaitu bermain merupakan kelebihan tenaga yang dimiliki seorang anak yang disimpan, yang akan disalurkan melalui aktivitas bermain atau permainan. Kemudian bermain modern, yaitu tentang teori bermain modern tentang psikoanalisa menurut Sigmund Freud. Kemudian kognitif dari Piaget dan Vygotsky. Kemudian teori belajar sosial. Terusnya teori kompensasi. Yang pertama itu teori psikoanalisis dari Sigmund Freud, itu bermain merupakan media dan sarana untuk mengeluarkan dan melepaskan emosi dalam diri sendiri. Kemudian dari teori kognitif, yaitu bermain merupakan bagian dan tahapan berkembang, yaitu daya tiru, daya ingat, daya tangkap, dan daya imajinasi. Kemudian itu teori belajar sosial. Manusia itu merupakan makhluk monodualisme, yaitu makhluk yang individual dan makhluk sosial. Bermain dapat menjadi sarana media berkomunikasi dan bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian teori kompensasi, teori yang tidak hanya berfungsi sebagai pengisi waktu ruang dan kreasi, tapi dapat menjadi kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan dan mempertahankan hidup yang menjadi. Sekarang kita akan membahas tentang tahapan bermain menurut para ahli Jean Piaget. Yang pertama itu tahapan sensori motor play, 3/4 bulan, yaitu 3 mingguan sampai 6 bulan. Nah, itu bermain melibatkan saraf, perasaan, dan otot-otot gerak kasar. Kemudian tahapan simbolik make believe play dari 2 tahun sampai 7 tahun, yaitu bermain permainan nyata. Kemudian tahapan social play games with rules. Jadi bermain kelompok dengan aturan sederhana dari umur 8 sampai 11 tahun. Nah, kemudian yang terakhir itu game with rules and sport. Jadi dari umur 11 tahun ke atas bermain dan berolahraga
dengan aturan-aturan yang disederhanakan dan aturan yang resmi. Kemudian kita akan membahas tentang jenis bermain dan faktor yang mempengaruhi bermain berdasarkan bermainnya. Permainan dibagi dua, jadi bermain aktif itu bermain cenderung bergerak dan berpindah tempat. Yang kemudian bermain pasif cenderung diam dan statistik, terusnya seperti membaca dan mendengarkan musik. Nah, bermain aktif itu memberikan kesenangan dan kepuasan kepada anak seperti aktivitas seperti olahraga. Kemudian kalau bermain pasif itu kegiatan yang memberikan kesenangan berdasarkan kegiatan non fisik. Jadi misalnya kita membaca komik dan mendengarkan musik. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya itu kesehatan. Kita harus menjaga kesehatan agar nyaman bermain. Kemudian keturunan genetika. Terusnya penerimaan sosial dari kelompok teman bermain. Kemudian tingkat kecerdasan inteligensinya. Terusnya jenis kelaminnya dan alat dan prasarana bermain. Kemudian lingkungan dan kebudayaan tempat tinggal atau desa yang dibesarkannya, seperti dari kota atau dari desa gitu. Kemudian cuaca dan iklimnya. Kemudian yang terakhir itu status sosial ekonominya yang mempengaruhi faktor-faktor bermain itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.